Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه إلى أن قال ويكفي في الراكد تحريكه. Kemarin kita membahas tentang mensucikan najis mughalladhah, yaitu dengan 7 kali basuhan. Salah satu diantaranya adalah dengan dicampur debu. Nah, itu kalau kita membasuhnya diguyur dengan pakai gayung atau pakai apa itu nggak ada jadi masalah. Sekarang kalau misalnya air banyak, airnya tidak bergerak, tidak mili, tidak mengalir, airnya tenang misalnya. Dengan di kolam yang banyak airnya atau yang apalah pokoknya. Pokoknya jelas airnya diem, terus airnya itu banyak. Maka gimana cara menghitung Menghitung 7 kali. Jadinya kita dicemplungkan aja misalnya di sini kena najis mughalladhah. Kemudian di kolom yang banyak, kan? Atau di joblangan atau apalah pokoknya ya, airnya diam. Maka gimana? Bukan diciduk kan airnya, kita cemplungkan ke situ. Maka untuk menghitung 7 kali gimana? Cukup dengan ini. Wa yakfi lan cukup firraqiti dalam banyu kang meneng. Apa tahrikuhu gerak-gerakaken mutanajis bil mughalladhah. Ulye gerak-gerakan sabaan kelawan ambal ping 7. Cukup digerakkan 7 kali. Ini 7 kali. Pokoknya 7 kali digerakkan 7 kali. Diopiak pokoknya 7 kali. Nah terus hitungnya 7 kali itu gimana? Apakah kita misalkan begini? 1, 2, 1. Misalnya 1 dipergi, balik lagi misalnya. Itu 1 atau bagaimana? Lah ini. Qala syekhuna dawuh sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar al-Haytami dawuh ngaten yadharu pertelo ketok apa an-nazihah. Taman setune sak budalan marotun iku saambalan. Walau telan balik digeraan niku iku ukhra ambalan liyane weneh. Jadi hitungannya 7 kali itu 1 kali, balik lagi 2 kali. Itu 1 kali, 2 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya, itu cara menghitungnya. Kalau airnya, itu di cara menghitung berapa kalinya cukup digerakkan saja. Nah. Wafil jari, lah kalau kita mensucikan najis mughalladhah di air yang mengalir, ing dalam banyu kang mili. Apa sing cukup muru rusabai jaroyatin lewat pitu piro-piro ilenan. Artinya kalau airnya mengalir, cukup dialirkan 2 kali, 7 kali. Mengalir 7 kali. Ilenan itu artinya berarti airnya mengalir, berarti kita alirkan 1 kali, 2 kali. Jangan cuma begini tok. Tapi kalau ada akar airnya mengalir gitu. Berarti kalau ya berarti begini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada anunya ya, pokoknya di airnya mengalir berarti kan harus
digerak-gerakkan tangannya, tapi cukup begini terus airnya mengalir 7 kali. Lewat 7 kali sudah selesai. Wala tatribu lan ora ana nyampur lebu iku maujud fi ardin turabiyatin, fi ardin dalam bumi atau tanah turabiyatin yang busuk lebu. Kalau misalnya airnya itu mengalir bukan di kolam yang di semen, bukan, tapi di di pesawahan, misalnya di sawahan. Dalam masalah jadi wala tasriba fi ardin turabiyatin, misalnya bumi ya tanahnya ini kena najis mughaladhah, maka untuk mensucikan nggak perlu dicampur, airnya dicampur dengan debu dengan sendirinya itu karena dengan debu, maka nggak usah dicampur dengan debu. Jadi kalau misalkan najis mughaladhahnya itu dengan di tanah, di tanah. Maka untuk mensucikan tanah itu gimana? Apakah nanti dengan air yang juga dicampur dengan debu? Enggak perlu. Karena ini dengan sendirinya sudah campur dengan debu. Ini maksudnya. Jadi la tatsriba fi ardin turabiyah, maksudnya tidak wajib mencampur dengan debu ketika kita mensucikan bumi tanah yang terkena najis, tanah yang berdebu yang terkena najis misalnya, karena nggak percuma orang itu tanah gitu maksudnya itu macam tapi kalau bukan tanah najisnya ya harus yang terkena najis bukan tanah ya harus dicampur dengan debu. Ini tata cara untuk menghilangkan najis mughaladhah. Genap sudah 3 najis, cara-caranya menghilangkannya sudah kita baca, sudah kita pelajari tentang mensucikan najis 3 macam. Bahkan hukmiyah sudah ya, hukmiyah, ainiyah, kan? Hukmiyah sudah, ainiyah itu terbagi menjadi 3, yaitu mukhaffafah, tawasithah, dan mughaladhah. Cara mensucikannya sudah tahu semuanya. Far'un lau masakalban, lamun kok demek sapa wong kalban ing asu, dakhila ma'in sifate kalban kang ana jerone banyu kasirin kang akeh. Kalau ada air najis anjing di dalam air, kemudian disentuh, apakah najis apa bagaimana? Ini di dalam air ini anjingnya. Lam tanjus mongko ora najis sapa yadu tangane wong. Jadi kalau menyentuhnya di dalam air, dinyentuh dia sama-sama di air, itu enggak najis. Itu kan basah karena itu di dalam air, karena air itu seolah-olah dengan adanya air itu sebagai penghalang antara dia dengan najisnya, dengan anjingnya itu. Ini kekuatan air dahsyat sekali. Jadi kalau kambingnya di dalam air, terus disentuhnya di dalam air, sama-sama di dalam air, cuma disentuh aja. Kecuali kalau disentuh, ditekan misalnya, ya jelas-jelas ini najis. Tapi kalau cuma menyentuh di dalam, maka nggak najis tangannya. Karena air itu seolah-olah kayak jadi penghalang antara najis itu dengan tangannya, maka nggak apa-apa. Yang penting jangan ditekan begini istilahnya, itu beda lagi. Tapi kalau cuma sekedar menyentuh nggak apa-apa. Walaupun itu di air, kan kemarin dijelaskan najisnya mughaladhah itu atau anjing itu kalau basah. Lah ini di dalam air. Masya Allah.
Begitu juga apa namanya, anjing apa, babi, sama babi. Kalau gitu ya nggak apa, tidak bisa najis karena kalau disentuh saja. Tapi kalau digegem nggak bisa. Apa digegem? Indonesia apa? Digenggam. Karena berarti kan ditekan, maka nggak bisa. Walau rofa'a lan lamun ngangkat. Nah ini ada masalah. Opo kalbun anjing kiri. Ngangkat roksahu ing sirai ndase kaleb mimmain saking banyu. Wa famuhu hale utawi cangkeme kaleb iku mutaratibun teles. Walam yu'lam lan ora dikaweruhi apa masaduhu ngepo efam mbawa ke fame kaleb lahu maring ma. Nah, ini sekarang kalau misalnya kita ini melihat anjing. Anjing ya di bawah ini ada air. Terus kita melihat anjing baru mengangkat kepalanya di atas air. Misalnya ada timba ember misalnya. Terus anjing kita lihat, oh ada anjing itu lagi begini. Terus kemudian mengangkat kepalanya. Mulutnya basah. Tapi kita nggak tahu apakah dia itu habis minum di situ. Itu kita nggak tahu. Apakah basahnya ini karena minum di situ atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tahunya hanya dia mengangkat kepalanya dari air. Hanya tidak bisa memastikan bahwa apa namanya dia telah minum di wadah itu, di ember itu. Maka bagaimana? Kata beliau, lam yanjus, mongko ora bisa najis opo ma. Tidak dihukumi najis. Tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tidak tahu. Artinya begini, jadi ketika kita tidak tahu pasti, sedangkan hukum air itu aslinya suci. Nah kayak kemarin tuh, air aslinya suci. Nah kemudian terjadi keraguan, kita nggak tahu pasti kalau itu, walaupun ketika mengangkat kepalanya anjing itu mulutnya basah. Apakah basah itu habis dari minum situ, atau basah memang karena anjing memang ya basah ininya kan, mulutnya. Selama kita tidak tahu bahwa dia telah minum di situ, maka air yang ada di situ hukumnya suci. Karena aslinya air itu suci. Kemudian ketika kita melihat seperti itu, nggak nyata bahwa dia di situ. Artinya menimbulkan keraguan. Nah ini diminum anjing apa enggak? Diminum anjing apa? Enggak. Soalnya kita nggak tahu apakah itu anjing minum di situ apa enggak. Nah maka itu air tetap suci, enggak najis. Amalan bil asal, karena al asal aslinya bahwa air itu suci. Ini amalan bil asli. Terus qala Daud sapa Malikun, Imam Malik wa Dawud lan Dawud az-Zahiri dawuh ngaten, al kalbu tawi anjing kirik tahirun niku suci. Tahirun niku suci. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Imam Dawud az-Zahiri, bahwa anjing itu suci, enggak najis. Masya Allah. Dan dalam riwayat lain juga mengatakan bahwa menurut Imam Abi Hanifah juga tidak najis, suci dalam riwayat lain. Ini dijelaskan di kitab Al-Iqna. Kalau kita, nah itu dalam kitab Al-Iqna
riwayat diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau atau riwayat dari Imam Abu Hanifah adalah apa suci bukan kalab khinzir wa mislu al khinzir itu suci. Dan satu riwayat dari Imam Abu Hanifah juga suci. Ini makanya ini jangan kita ini perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama. Tapi al-khinzir ya ini apa dan anjing sebagaimana dikatakan oleh mazhab kita, mazhab Hambali dan banyak ulama yang mengatakan itu najis. Karena dasar utamanya adalah satu diantaranya bahwa ketika kena najis, kaleb, anjing itu dia harus disucikan dengan cara yang berbeda. Dan itu ada hadisnya idza walagha fi ina'i ahadikum idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum faghsilhu bal yaghsilu sab'a marratin ihdahunna bit turab. Itu ada hadisnya begitu ya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis sahih. Hanya dalam penafsiran atau pengertian para ulama itu berbeda-beda. Pemahaman para ulama yang kemudian dijatuhkan dalam mazhab masing-masing. Kalau mazhab kita itu yang menunjukkan bahwa itu najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Kalau seperti itu kok apa namanya? Hadisnya itu ketika ada anjing walagho itu dilat atau minum di dalam air itu walagho fihil kalbu fi inai hadiku wal kalb, maka harus dibasuh dengan 7 kali. Artinya najis. Kalau nggak najis nggak mungkin ada perintah untuk membasuh. Di antaranya, kalau ada perintah untuk membasuh berarti itu najis. Ini kesimpulannya. Tapi kalau Imam Malik bukan. Najis sendiri basuhan perintah 7 kali itu berbeda. Kalau perintah 7 kali itu beliau mengatakan ta'abudi. Ta'abudi itu artinya bukan karena najis dibasuh 7 kali itu. Bukan karena najis. Nah, kalau kita kan dibasuh itu 7 kali karena najis. Kalau mereka beliau-beliau itu yang mazhab Malik itu misalnya bukan karena najis, tapi karena ta'abud. Artinya ta'abud itu memang perintah dari sana begitu, nggak perlu cari alasan kenapa dibasuh gitu. Kalau najisnya sih enggak gitu. Enggak najis. Yang najis kalau menurut beliau itu kalau mazhab Malik itu cuman mulutnya saja. Mulutnya saja yang basah itu yang najisnya. Kalau badannya apanya enggak najis. Itu. Yang najis itu mulutnya saja. Badannya enggak najis menurut beliau maksudnya. Jadi anjing tidak najis itu maksudnya selain mulutnya, tapi kalau mulutnya itu najis. Itu, tapi anjingnya enggak najis. Tapi kalau barang-barang yang tersentuh di situ oleh anjing, maka bukan karena najis, ada perintah untuk dibasuh 7 kali. Itu adalah ta'abudi. Apa ta'abudi itu memang ya apa namanya perintah dari sana, enggak perlu kenapa kamu begini ya, kenapa kamu begini enggak, ketentuan dari sana. Itu namanya ta'abudi. Kalau misalnya apa kenapa sholat zuhur berapa kali? Berapa rakaat? 4. Kenapa kamu sholat zuhur 4 rakaat? Nah, itu namanya ta'abudi atau tauqifi itu namanya. Ya bisa ditanyakan, kenapa kamu sholat maghrib 3 rakaat? Ya memang perintahnya 3 rakaat atau gitu. Ya bisa ditanyakan, itu namanya ta'abudi. Kalau mazhab Hanafi malah bukan 7 kali. 3 kali. Hanya 3 kali. Karena ada riwayat dan fatwanya Sayyidina Abu Hurairah bahwa ketika ada riwayat memang ketika
kena najis apa? Kena anjing itu dibasuh cuma 3 kali, bukan 7 kali dari riwayat lain. Makanya perbedaan pendapat para ulama yaitu seperti itu. Maka kita kalau tahu perbedaan nggak perlu. Yang penting kita tahu dasarnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita ini terus mazhab Hambali tetap bahwa mensucikan najis mukul atau anjing itu ya dengan 7 kali. Paham ya, kawan? Wala yanjusul ma lan ora najis opo alma'u banyu alkoholilu kang sithik ora najis bibuluhi kelawan tumekane kalep apa ya. Alma'u alkolil bibuluhi kelawan apa kok bibuluhi wuluh karena salah ini makanya kok bibuluhi masalah ini wuluhihi masyaallah biwuluhihi kata beliau ini masih apa menurut Imam Malik ini Malik yang mengatakan bahwa najis itu tidak kalep itu tidak najis selain air liur ya mulutnya itu. Kata beliau wala yanjusul ma dan kalau misalnya kalep itu anjing itu minum di wadah itu yang air sedikit maka airnya tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Wa inna ma yajibu ang mestinya wajib apa ghuslul ina'i basuh wadah biwuluhi kelawan ulien dilati kalep ta'abudan krana ta'abud kayak tadi ta'abud. Kalau bahasa Jawanya ngumawulo ta'abudi itu ta'abudan krana ta'abud. Ta'abud itu ngumawulo. Ya kita ngikut aja lah soalnya itu perintah kok gitu loh wajibnya itu. Ya tadi manut pokoknya manut aja bukan karena najisnya itu bukan karena air sedikit dijilat oleh anjing terus jadi najis enggak jadi najis karena adapun dibasuh itu karena perintah agar dibasuh 7 kali. Jelas ya, paham? Ini perbedaan ini apa namanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Nih. Wa yu'fa lan di ngepuro apa andamin nahwi burhusin apa getih sepadane burhus. Burhus itu kayak apa tinggi tinggi atau nyamuk lah itu loh gitu loh. Tinggi nyamuk ya seperti itu. Ya sejenis itu namanya burhus. Kayak ini kalau burhus itu ingat makolahnya Imam Syibaweh. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahasdasu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannasu. Kata Imam Syibaweh itu. Memang dari dulu ya ulama-ulama itu banyak yang iri, banyak yang tidak suka, pengen membunuh. Jadi kata beliau itu, umatku, kaum-kaumku, ya misalnya, tajam mau pada berkumpul. Nah kami tajam wa biqasli tahadasu. Mereka berkumpul untuk membunuhku, untuk memberi kesepakatan agar bisa membunuhku. Berkumpul untuk membunuh. Tapi kata beliau la ubali saya tidak peduli dengan perkumpulan mereka. Kenapa? Karena kullu jam'in muannas. Kalau mereka pengen berkumpul begini pengen membunuh saya atau apa? Aku nggak peduli karena kalau orang kok kumpul-kumpul bareng-bareng untuk begitu. Setiap yang kumpul-kumpul itu wedok bukan laki. Kalau mau tanding satu-satu gitu ibaratnya. Kalau orang kok mau keroyokan lah itu keroyokan itu gak jantan isinya wedok itu apa perempuan itu. Kalau mau ya nggak perlu ini langsung apa namanya
Nah, ini sebenarnya cerita nahwu, makanya disebut dengan lughah akalunil baraghis. Nah, itu nanti ada di nahwu itu. Ada ala lughah atau bahasa akalunil baraghis. Itu ada. Nah, burghus jamaknya baraghis. Nah, darah sedikit dari seperti darah sedikit yang dari semisal itu tinggi, ya tinggi apa? Apa itu? Ya kayak nyamuk, kayak jenis itu yang ya itu yang apa namanya ya yang bisa tapi dia aslinya nggak makan darah, nggak punya darah, cuman ada darahnya dari hasil dia menghisap gitu loh. Itu namanya burhus gitu. Mimma nyatane nahwi saking perkara-perkara la nafsa taul hayawan la nafsa kang rono geteh iku maujud lahu kaduwe masa ilatun kang mili kabaudin kaya dene nyamuk wa kumlin lan tumo la anjil dihi ora kok ora diampuni saking kulite nahwi burhus. Ini harus paham ini. Nah, jadi apa kalau ada darah yang dari nyamuk misalnya atau dari apa sih tinggi bahasa ini kutu, kok kutu sih? Kutu ada kutu rambut, ada kutu ini kan biasanya kan orang dulu itu katanya di Nah iya itu namanya bahasa Indonesianya apa itu kutu? Ya pokoknya kutu dia pokoknya itulah pokoknya aslinya dia nggak punya darah tapi dia menghisap darah. Artinya kalau ada hewan yang aslinya dia tidak punya darah, tapi dia punya darah karena menghisap. Seperti nyamuk, itu ada nyamuk. Terus kemudian kumal tumo itu apa? Kutu itu. Kutu. Jadi itu. Ini darah yang dari situ diampuni, dimaafkan. Darahnya itu dimaafkan. Tapi kalau kulitnya tinggi itu masih ada wujudnya itu najis itu tidak dimakfu, tidak dimakfu. Makanya hati-hati kalau ada kulitnya di pakaian atau apa itu bukan dimakfu. Dimakfunya itu kalau di air, lah ini kemarin masuknya pembagiannya termasuk apa? Kalau di air hewan yang tidak punya darah bangkainya itu kalau nyemplung di air ada berada di air maka itu dimaafkan. Jadi ada 4 kemarin pembagian ada yang najis itu dimaafkan di air dan di badan atau di pakaian. Ada najis yang dimaafkan hanya di badan saja, di air tidak. Contohnya kayak apa namanya najis sedikit tapi malah torfu misalnya. Pokoknya apalah itu kemarin sudah dijelaskan semua itu. Kemudian ada najis yang di air itu nggak apa-apa, tapi di badan nggak boleh. Ya seperti ini nih. Di air itu nggak apa-apa, tapi kalau di badan, nah ini jilduhu. Tapi kalau apa namanya darahnya itu makfu. Tapi kalau masih ada apa ininya nggak boleh. Lalat mati bangkai ada di saku najis harus dikeluarkan nggak boleh. Nah tapi kalau di air nggak apa-apa. Nah itu maksudnya. Ada pembagiannya sendiri.
Tapi kalau jilidnya atau wujudnya di pakaian itu nggak boleh. Nyamuk juga nggak boleh. Kecuali min umumil balwa, kecuali memang susah untuk dihindarkan. Kan ada tuh misalnya banyak terus nggak bisa menghindar kita itu, misalnya. Maka harus dibersihkan. Makanya harus diperiksa baju yang mau dipakai itu najis enggak. Sebelum dipakai itu diperiksa dulu ada najisnya enggak. Sebelum sholat ada pakaian harus diperiksa. Makanya kalau bisa itu, ini salah satu amalan orang-orang dulu, baju, sarung dan lain-lain sebelum dipakai itu dikirakan dulu. Dengar kan? Dikeput dulu. Satu manfaatnya besar, supaya kita bisa memeriksa apakah ada najis apa enggak, atau adakah pakaian itu yang dipakai itu ada hewannya, jangan-jangan ada hewannya apa gitu, kita nggak tahu, maka harus dikeputkan dulu, dikirapkan dulu. Kalau ada hewan kan ini nanti ketahuan. Nah itu misalnya untuk berhati-hati. Memang orang dulu itu ulama-ulama memang perhatian sampai segini. Di samping supaya tahu apa najis apa enggak, terus bahaya apa enggak. Kadang-kadang juga anak-anak orang niat jahat atau apa, ternyata di bajunya itu dikasih ayah dan mati, atau dikasih orang apa misalnya, ditempelin apa, kita nggak tahu misalnya. Ya diperiksa dulu. Jangan langsung dipakai, tahu-tahu langsung dipakai, keluar dilihat orang pada ketawa semua misalnya, kan ada misalnya. Makanya harus diperiksa sebelum memakai, itu diperiksa dulu. Satu, jaga-jaga supaya barangkali ada najisnya. Yang kedua itu barangkali ada hewan apa yang mengganggu ketika kita pakai. Tuh. Nah, jelas ya. Ini darah seperti darahnya nyamuk, darahnya kutu, itu semuanya itu ma'fu. Tapi kalau jilidnya, kulitnya, dan sebagainya itu enggak. Dimaafkannya ketika di air. Tapi kalau darah sedikit kan maafu tadi. Kalau darahnya di air tidak. Nah, kebalik. Kebalik. Nah, makanya beda-beda. Makanya ketentuan seperti ini ya, karena memang ada hadisnya. Jadi karena itu kan waktu ada cerita ketika orang Rasulullah ketika melihat ada wadah, di situ ada airnya dan airnya panas, lalu ada lalat hinggap di situ, terjun di situ, akhirnya satu sayap miring satu sayap. Malah kata Rasulullah, bleskan itu, apa dibleskan? Dimasukkan sekalian. Kalau misalkan dimasukkan terus, kan ya akhirnya mati di dalam air. Setelah dimasukkan kemudian angkat, ya, dibuang ininya, lalatnya dibuang, airnya diminum nggak apa-apa. Kata Rasulullah, karena dalam lalat itu satu suwiwinya janah sayap. Nah, satu sayapnya itu ada penyakitnya, tapi satu sayapnya lagi adalah penawarnya. Jadi kalau langsung dicelupkan, diserahkan, itu berarti sama saja penawarnya itu ada penyakitnya, tapi dikasih penawarnya, akhirnya kalau diminum nggak apa-apa. Makanya kok disuruh minum itu yang sisa setelah ini. Kalau najis nggak mungkin boleh diminum. Nah, gitu. Jadi kalau lalat mati di situ, ini dalilnya kenapa lalat itu yang tidak punya darah. Nah, ketika disobek itu kan nggak ada darahnya, itu maksudnya itu maitah lada malahasa ilah. Itu kalau kena air suci, dimaafkan gitu. Nah, dimaafkan. Nah, ya, namanya maitah itu najis, tapi ketika di air itu dimaafkan. Tapi kalau di badan enggak, di pakaian enggak, itu enggak boleh.
Ini kebalikan. Karena ada hadis itu tadi. Kalau yang namanya bangkai ya mesti najis. Tapi ada hadis yang menjelaskan Rasulullah malah memerintahkan untuk dicelupkan, ditenggelamkan. Lah ditenggelamkan kan berarti kan mati. Jadi mati kemudian diambil dan disuruh minum, nggak apa-apa diminum airnya. Berarti kan itu mati tuh, nggak apa-apa. Tapi di hadis lain ada bahwa maitah itu bangkai itu adalah najis. Nah, karena ini akhirnya pendapat ulama, istihad para ulama mencetuskan seperti itu. Makanya perinciannya ada najis itu 4 macam dari istihad, dari dimaafkan atau tidaknya yang sudah pernah dijelaskan. Demikian sampai di sini, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.